Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ini kemarin sudah sebagian dan tinggal menyelesaikan sedikit. Naam, di tafsir surat Al-Mulk yang bagian akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pendengaran, penglihatan, dan juga afidah, yaitu hati, pemikiran. Tapi qalilum ma tashkurun, ternyata sedikit dari mereka yang bersyukur. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan kita di muka bumi, tapi wa ila, dan juga menjadikan bumi ini tempat kita untuk memperbanyak jumlah kita, kemudian mencari maisha, wa ilaihi tuhsyarun. Tetapi ingatlah, nanti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi orang-orang kafir, orang-orang yang abai terhadap peringatan tersebut mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Kapan toh hari pengumpulan itu terjadi jika kamu itu orang-orang yang benar kabarnya? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qul innamal ilmu indallah. Sesungguhnya hal seperti itu kapannya itu ada di sisi Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Dan aku hanyalah seorang yang memberikan peringatan. Adapun mau beriman apa enggak itu ya terserah kalian. Dan kapannya juga terserah Allah. Mau memberikan azab kepada kalian kapan, atau mengakhiri dunia ini kapan. Nah, kemudian ketika nanti ternyata benar-benar terjadi hari pengumpulan, hari kebangkitan. Falamma ra'ahum zulfatan syi'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ternyata mereka orang-orang kafir baru melihat dan merasakannya. Naam, wa qul hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Para malaikat pun mengatakan kepada orang-orang kafir, ini loh kalian yang dulu itu tidak mau beriman dengannya. Kemudian faedah dan kesimpulan kita masuk ke sini. Ini bagian yang terakhir. Insya Allah sedikit pelajaran hari ini, menyelesaikan saja. Yang pertama, nikmat-nikmat Allah tidak bisa dihitung ya. In ta'udu nikmatullah la tusuha. Kalau ingin kau menghitung nikmat Allah, tentu saja tidak bisa dihitung. Di antara nikmat Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia yang dengannya bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, manfaat dan mudarat. Memberikan kita penglihatan, pendengaran, dan pemikiran. Afidah. Sehingga manusia mengetahui perkara itu manfaat apa enggak, mudarat apa enggak, baik apa enggak di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, bahwa syukur terhadap nikmat Allah itu sedikit. Yang bersyukur terhadap nikmat Allah itu sedikit. Dan kemarin sudah saya singgung bahwasanya hakikat syukur. Syukur itu ada 3. Yang pertama, dia meyakini dengan hati bahwasanya nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah semuanya 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada andilnya dari manusia. Nikmat itu adalah bukan karena dia pintar, bukan karena dia ilmunya banyak sehingga dia jadi kaya. Karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti Qarun yang mengatakan bahwasanya ini nikmat itu utitu ala ilmin indi, diberikan karena aku ini berilmu. Saya itu pandai marketing, pandai berdagang, karena saya punya toko di Shopee. Sekarang udah start toko saya 100 atau 1000 pembeli per hari. Wah, kaya dia. Kemudian di samping meyakini dengan hati, kita harus mengucapkannya dengan lisan. Biasanya ini pertama-tama kita mendapatkan nikmat, maka ya ini yang kita
biasanya orang-orang itu spontan mengatakannya alhamdulillah dikasih orang jajan, misalnya alhamdulillah makasih jazakumullah khairan. Terus kemudian kita juga harus meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui perantara orang atau teman kita yang ngasih tadi. Kemudian dengan anggota badan yaitu melakukan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu hanyalah suatu peringatan. Dan orang-orang yang menyambung Nabi Muhammad juga memberi peringatan. Maksudnya gimana kok menyambung Nabi? Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang dai yang dia memperingatkan. Sekarang dai-nya ya guru-guru, para ustadz-ustadzah, terus kemudian para ulama, mereka hanya mengarahkan. Kita semuanya hanya mengarahkan, hanya memberikan pengarahan, memberikan peringatan atas apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Adapun mau ikut apa enggak itu ya terserah. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu hanyalah pemberi peringatan, tidak lebih. Hanyalah pemberi peringatan, tidak lebih. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang mana dia dekat dengan dia, setiap hari ketemu, setiap hari diceramain. Itu aja nggak bisa ngasih hidayah. Kurang pandai apa Rasul itu? Teknik dakwah paling hebat tuh ya Rasul. Apalagi hanya dakwah online, pelajaran online, nggak ketemu. Yaitu tentu saja lebih sulit lagi. Tapi ya hidayah itu di tangan Allah. Makanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah aku tuh jalan yang lurus. Berilah aku hidayah jalan yang lurus. Yang keempat, bahwa kebenaran dan nikmat tidak bergantung dengan kehidupan atau kematian yang dibenci. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kematian, bahwa kematian Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak akan berguna bagi orang kafir untuk mengetahui kebenaran dan melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.